Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membawakan presentasi mengenai Trihita Karana. Pertama-tama, perkenalkan saya Muhammad Aditya Akbar selaku moderator pada presentasi hari ini. Dan selanjutnya akan saya perkenalkan rekan-rekan saya yang membantu meresearch dan mempelajari mengenai konsep Trihita Karana ini. Yang pertama ada Saudari Anggi Sri Ranita, yang kedua ada Saudari Tiara Widiana Putriase, yang ketiga ada Saudari Putri Yasmin Ciu, selanjutnya ada Saudari Windy Aini Nurmila, selanjutnya ada Saudari Yahdini Hanifah Mustaqimah, dan yang terakhir ada Saudari Dedek Ramni Rainang. Baik, selanjutnya langsung saja ya kita masuk ke materi. Silahkan di next slide. Oke. Pertamanya yaitu latar belakang historis. Istilah Trihita Karana pertama kali muncul pada tanggal 11 November 1966 pada waktu diselenggarakan konferensi daerah 1, Badan Perjuangan Umat Hindu Bali bertempatan di Perguruan Dwi Jenderal Denpasar. Konferensi tersebut diadakan berlandaskan kesadaran umat Hindu akan dharmanya untuk berperan dalam pembangunan bangsa dan bangun bangsa menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Kemudian istilah Trihita Karana ini berkembang, meluas, dan memasyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini ada pengertian Trihita Karana, berasal dari bahasa Sanskerta 3 penyebab kesejahteraan. Tri sama dengan 3, Hita sama dengan sejahtera, Karana sama dengan penyebab. Pada hakikatnya, Trihita Karana mengandung pengertian 3 penyebab kesejahteraan. Itu bersumber pada keharmonisan hubungan antara 1 manusia dengan Tuhannya atau parahyangan, 2 manusia dengan alam lingkungannya atau palemahan, 3 manusia dengan sesamanya atau pawongan. Kemudian selanjutnya ada unsur-unsur Trihita Karana. Unsur-unsur Trihita Karana ini ada 3, yaitu yang pertama Sang Hyang Jagat Karana, yang kedua ada Buana, dan yang ketiga ada manusia. Unsur-unsur Trihita Karana di atas terdapat dalam kitab suci Bhagavad Gita, bab 3, sloka 10, yang berbunyi sebagai berikut. Bisa kita lihat di PowerPoint, yang artinya, pada zaman dahulu, Prajapati menciptakan manusia dengan niatnya dan bersabda, dengan ini engkau akan berkembang dan akan menjadi kamaduk dan keinginanmu. Seperti yang kita bisa lihat di PowerPoint ini, merupakan lambang dari Trihita Karana yang saling berhubungan dari unsur ketiganya. Dengan menerapkan Trihita Karana secara mantap, kreatif dan dinamis, akan terwujudlah kehidupan harmonis yang meliputi pembangunan manusia seutuhnya, yang astiti, bakti terhadap Sang Hyang Widiwasa, atau Tuhan Yang Maha Esa, cinta kepada kelestarian lingkungan, serta rukun dan damai dengan sesamanya. Next akan dipresentasikan oleh rekan saya. Penerapan Trihita Karana. Penerapan Trihita Karana dalam kehidupan umat Hindu sebagai berikut. Yang pertama, hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang diwujudkan dengan dewayatnya. Periangan merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan Tuhan. Manusia adalah ciptaan Tuhan dan di dalam tubuh seseorang terdapat Atman yang merupakan percikan sinar suci kebesaran Tuhan yang menyebabkan manusia bisa hidup. Dalam ajaran agama Hindu, dapat diwujudkan dengan dewayatnya, yaitu upacara persembahan suci yang tulus ikhlas ke hadapan para dewa-dewa. Bukan hanya persembahan kepada dewayatnya, tetapi terdapat juga persembahan kepada fitrayatnya, manusiayatnya, dan butayatnya. Dan segala ritual atau upacara yang dilakukan oleh masyarakat Bali tentunya berkaitan dengan pandemi COVID-19 agar terjalin hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan agar terlindungi dari virus tersebut. Yang kedua,
hubungan manusia dengan alam lingkungannya yang diwujudkan dengan butayatnya. Elemen kedua dari Trihita Karana terdapat konsepsi palemahan di mana merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan alam lingkungan di sekitarnya. Hubungan manusia dengan alam dapat tercipta dengan lingkungan yang mencakup tumbuhan, hewan, dan hal-hal yang bersifat skala niskala. Menjaga kebersihan dan keseimbangan lingkungan di sekitar mutlak harus dilakukan oleh manusia. Mengingat hasil riset yang menunjukkan bahwa virus SARS-CoV-2 ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui penularan sentuhan. Maka dari itu, masyarakat diwajibkan untuk selalu mencuci tangan agar terjamin kesehatannya. Yang ketiga, hubungan antara manusia dengan sesamanya diwujudkan dengan fitrah, resi, manusia, yatnya. Trihita Karana masuk dalam ranah pawongan, di mana pawongan merupakan hubungan yang terjalin antara manusia dengan sesamanya. Manusia adalah makhluk sosial, manusia juga harus menjaga hubungan keharmonisan dengan keluarga, teman, dan orang sekitarnya. Maka dari itu tugas pecalang adat sangatlah diperlukan apalagi pada masa pandemi COVID-19. Terlebih lagi saat ini pemerintah tengah menyiapkan penerapan tatanan kehidupan baru atau new normal. Upaya lebih tegas dilakukan pecalang untuk mendisiplinkan warga yang melanggar protokol kesehatan dan tidak melengkapi diri dengan surat jalan dari masing-masing perusahaan serta surat keterangan negatif COVID-19 bagi pendatang yang tiba di Bali. Semangat dan sinergitas dari masyarakat Bali ini diperlukan untuk membangun Indonesia bahagia agar dapat menghadapi pandemi di era saat ini. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dua, penerapan Trihita Karana dalam kehidupan umat Hindu di Bali dapat dijumpai dalam perwujudan. Yang pertama adalah perhiangan. Perhiangan untuk di tingkat daerah berupa kahyangan jagat, di tingkat desa adat berupa kahyangan desa atau kahyangan tiga, di tingkat keluarga berupa pamerajan. Kedua, pelemahan. Pelemahan di tingkat daerah meliputi wilayah Provinsi Bali, di tingkat desa adat meliputi Ansengken, Balai Agung, di tingkat keluarga meliputi pekarangan perumahan. Ketiga, pawongan. Pawongan di tingkat daerah meliputi umat Hindu di Bali. Untuk di desa adat meliputi kerama desa adat. Di tingkat keluarga meliputi seluruh anggota keluarga. Pertama, perhiangan merupakan kiblat setiap manusia untuk mendekatkan dirinya kepada Sang Pencipta atau Sangkan Praning Dumadi dalam bentuk tempat suci. Kedua, pawongan merupakan pengejawantahan dari sebuah pengakuan yang tulus dari manusia itu sendiri bahwa manusia tidak dapat hidup menyendiri tanpa bersama-sama dengan makhluk lainnya. Yang ketiga, pelemahan merupakan bentuk kesadaran manusia bahwa manusia itu berkembang di alam, bahkan merupakan bagian dari alam itu sendiri. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Trihita Karana dalam baik oleh perorangan, kelompok, negara, bahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tentu saja tidak menggunakan istilah bakunya yaitu Trihita Karana, tetapi yang penting bahwa manusia sedunia telah menyadari bahwa kebenaran konsep itu telah terbukti. Misalnya yang pertama, manusia tak akan hidup tentram bila keyakinan akan adanya kemahakuasaan Tuhan Goya. Yang kedua, manusia juga tidak akan merasa tentram damai bila terjadi konflik antar umat manusia. Yang ketiga, manusia juga menyadari bahwa apabila ia merusak alam, maka ia akan menjadi korban bencana alam tersebut. Yang keempat, berbagai organisasi tingkat regional, nasional, dan internasional telah dibentuk untuk mewujudkan Trihita Karana baik secara keseluruhan maupun sektoral. Kita mengenal adanya WHO, Red Cross, Greenpeace, Dewan Keamanan PBB, Pasukan Perdamaian PBB, dan lain-lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Trihita Karana suatu konsep yang diterapkan pada bangunan perumahan tradisional Bali. Pendahuluan.
Rumah dan perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan merupakan faktor penting untuk meningkatkan harkat, martabat, dan kesejahteraan. Selain itu, rumah dan perumahan merupakan cerminan dari jati diri manusia baik perorangan maupun kelompok dan kebersamaan dalam masyarakat. Bali pada masa lalu mempunyai bentuk rumah dan perumahan yang didasari oleh konsep Trihitakarana dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan bahan, berpedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Penerapan Trihitakarana pada perencanaan perumahan di Bali. Dibukanya Pulau Bali sebagai daerah pariwisata memerlukan fasilitas pendukung lainnya, termasuk perumahan yang memerlukan lahan yang luas, sedangkan perumahan telah ada, terutama di kota-kota sudah sangat padat, dan lahan yang masih tersisa sangat terbatas. Untuk mengatasi keterbatasan lahan, perlu adanya strategi di dalam perencanaan sehingga memenuhi persyaratan perumahan yang sehat, di mana dicapai dengan terpenuhinya unsur-unsur fisik, psikologi, dan sosial oleh penghuni dalam menggunakan perumahan adat tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perumahan dan perumahan yang layak merupakan kebutuhan dasar bagi manusia dan merupakan faktor penting untuk meningkatkan harkat dan martabat dan kesejahteraan. Selain itu, rumah dan perumahan merupakan cerminan dari jati diri manusia baik perorangan maupun kelompok dan kebersamaan dalam masyarakat. Bali pada masa lalu mempunyai bentuk rumah dan perumahan yang didasari oleh konsep Trihitakarana dalam pengaturan ruang, tata letak, bentuk, serta penggunaan bahan. Pedoman pada pemikiran, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Bertambahnya jumlah penduduk, berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dibarengi pengaruh pariwisata pada masa ini, memberi perubahan cara pandang dalam pengaturan perencanaan perumahan yang akan menimbulkan baik dampak positif maupun negatif. Masyarakat Bali yang berkehidupan agraris menciptakan suasana harmonis, berbeda dengan budaya pariwisata dengan kehidupan global dan ekonomi liberal. Kecanggihan teknologi sering menimbulkan eksploitasi alam dan budaya secara berlebihan. Dalam hal ini, kehidupan budaya lokal banyak yang kontradiktif dengan kehidupan wisatawan global yang cenderung berkembang saat ini. Sebagian besar negara di dunia dengan sedikit sekali perkecualian berkompetisi dengan negara lain melebut sebanyak mungkin perolehan pendapatan dengan membangun yang berkaitan dengan pariwisata yang memerlukan fasilitas kehidupan termasuk perumahan. Tekanan kehidupan yang tinggi terhadap perumahan yang hampir selalu dikaitkan dengan kebutuhan akan lahan yang luas yang berdekatan dengan pusat kota dengan nilainya yang relatif mahal. Dalam upaya efisiensi, penggunaan lahan, pengembangan cenderung menerapkan sistem perumahan kelompok atau perumahan bertingkat. Boleh di next slide. Simpulan. Perumahan adalah bangunan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan perumahan layak merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting untuk meningkatkan harkat dan kesejahteraan. Selain itu, rumah dan perumahan merupakan cerminan jati diri manusia baik perorangan maupun kelompok dan kebersamaan dalam masyarakat. Perencanaan suatu perumahan memerlukan pemikiran dengan pandangan yang luas dalam pengaturan fisik maupun pengaturan sosialnya, dengan pertimbangan teknik dan budaya yang berlangsung pada lingkungan setempat. Konsep Trihitakarana tentu masih relevan diterapkan di Bali pada kini maupun pada masa yang akan datang dengan tidak mengabaikan perkembangan teknologi dan budaya secara berlangsung. Trihitakarana menumpahkan konsep universal yang bisa berlaku secara regional, nasional maupun internasional. Boleh di next slide. Budaya lokal Trihitakarana. Konsep Trihitakarana merupakan suatu nilai kultur lokal yang telah tumbuh berkembang dalam tradisi masyarakat Bali dan bahkan saat ini telah menjadi landasan falsafah, bisnis, filosofi pengembangan pariwisata, pengaturan tata ruang, dan rencana strategik pembangunan daerah. Nilai-nilai etos kerja yang diterapkan sesuai dengan nilai yang terkandung dalam Pustaka Suci dalam konsep Trihitakarana yang telah dirangkum sebagai berikut. 1. Kreativitas dalam konsep Trihitakarana dalam pustaka. 2. Kerja keras tanpa mengenal asa. 3. Menghargai waktu dalam kerjasama yang harmonis.
4. Kerjasama yang harmonis. 5. Satya wacana atau setia dalam janji. 6. Efisiensi yang etnis. Dan 7. Penuh prakasa. Boleh di next slide. Ya, sekian terima kasih dari hasil presentasi kami. Berikut operator akan menayangkan link atau menayangkan video dari YouTube yang mana menjelaskan mengenai konsep Trihita Karana. Kami akan tampilkan beberapa video yang berhubungan dengan konsep Trihita Karana yang akan kami tampilkan segera mungkin. Mohon ditunggu sebentar ya teman-teman, kami memiliki beberapa kendala internet. Bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa bersyukur atas apa yang kita miliki, bukan apa yang orang lain miliki. Mencintai sesama dengan menabur kebaikan. Menjaga alam serta warisan budaya leluhur dengan penuh cinta kasih. Trihita Karana adalah jalan untuk kita menuju kebahagiaan yang abadi. Semoga pikiran baik datang dari segala Asa ahayu bagi Del Mama Titia Masida bertemu rasa Sarang Arati Sematan Titia Makasami Tiang Kadek Rizki Wirasanti Jagi Makayang Dharma Wacana Bagi-bagi wenten dikenal nyanyi. Yang terhormat Bapak Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Republik Indonesia, yang saya hormati para dewan, yang saya hormati Panitia Lomba Dharma Wacana Nasional Arjuna Dita keempat, dan seluruh umat Dharma dimanapun berada yang sangat semeton umat Dharma dimanapun berada, untuk mengawali Dharma Wacana ini, izinkan saya mengucap syukur atas berkah yang widi, karena atas warna nugrahnya sehingga kita selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan baik ini, saya akan mencoba menyampaikan dan berbagi tentang implementasi ajaran Trihita Karana dalam menghadapi masa-masa sulit.
Ketertarikan saya untuk mengangkat topik ini adalah didasari oleh kebanggaan saya atas keagungan konsep Trihita Karana. Sebuah konsep untuk menjaga tatanan kehidupan sehingga menjadi tuntunan bagi masa depan umat Hindu dan umat manusia pada umumnya. Semeton umat Dharma yang berbahagia, Trihita Karana secara sederhana diartikan sebagai 3 hubungan harmonis penyebab kebahagiaan. Itu baru secara teori. Namun, prakteknya pada masyarakat masih banyak yang tidak sesuai. Lebih lagi pada masa sulit seperti ini. Secara konsep, Trihita Karana terbagi menjadi 3, yaitu Prahyangan, kekuatan hubungan manusia dengan Tuhan. Pawongan, keharmonisan hubungan manusia dengan manusia. Dan yang terakhir, Palemahan, harmonisasi hubungan manusia dengan Allah. Dari keagungan konsep ini, jika dipraktekkan dengan sungguh-sungguh, niscaya kedamaian dan kebahagiaan pasti akan terwujud. Semeton umat sedharma, perlu disadari bersama banyaknya fenomena yang terjadi atas kurangnya praktek, pemahaman, serta implementasi dalam ajaran Trihita Karana, sehingga kita menjadi merasa kurang bahagia, terjadinya kerusakan alam, dan persisian antar sesama pun terjadi di mana-mana. Pada masa sulit seperti pandemi ini, menjadi makin sulit. Kesulitan yang bertubi-tubi saya rasa karena kita kurang memahami konsep Trihita Karana dan mempraktekannya dengan sungguh-sungguh. Di masa sulit ini, hendaknya kita lebih mempercayai dan meyakini atas keagungan ide Sang Hyang Widi. Semuanya kita serahkan padanya. Hubungan kita dengan ide Sang Hyang Widi memang sangat penting untuk dijaga. Dengan segala keterbatasan yang terjadi, hendaknya serada bakti kita itu lebih kepada introspeksi diri atau bulat salira. Pada masa sulit ini, masuk ke dalam tingkatan yatnya yang harus dilakukan. Karena salah satu bentuk serada bakti kita pada Tuhan dengan melalui persembahan. Namun di masa sulit ini, hendaknya kita melaksanakannya dengan lebih bijak. Tingkatan yatnya yang mestinya kita lakukan, yaitu tingkatan nista atau sederhana dari ketiga tingkatan yatnya yang ada. Kita bisa laksanakannya tanpa mengurangi esensi yatnya yang sesungguhnya. Dengan demikian, pengurangan anggaran Banten, pengurangan jumlah orang yang berkerumun, dan lain-lain bisa kita laksanakan sesuai dengan arahan pemerintah. Maka dari itu, sesungguhnya, pandemi ini kalau dilihat dari konsep Trihita Karana adalah waktu untuk kita mengintrospeksi diri dan mendekatkan diri pada Tuhan. Namun, karena awidia atau kurangnya pemahaman dan praktek dari konsep Prahyangan ini, kita malah menganggap COVID-19 ini adalah bencana besar. Coba renungkan bersama. Adanya COVID ini, kita diingatkan selama kita beriaknya, ternyata mungkin masih kurang seimbang antara persembahan yang kita lakukan dengan makna sejati Prahyangan. Yatnya yang dulu mungkin kita laksanakan atas dasar keegoisan kita untuk memperlihatkan pada orang-orang bahwa kita mampu melaksanakan yatnya yang besar, kita harus sudahi dan kembali lagi pada esensi yatnya yang sesungguhnya. Karena sejatinya, Prahyangan adalah hubungan manusia dengan ide Sang Hyang Widi dengan dasar keikhlasan, bukan besar kecilnya persembahan yatnya yang kita lakukan.
Soka Bhagavad Gita 9.26 menyebutkan, Patram puspam palam toyam yome bhaktya prayasyati tadaham bhaktyu pratamasnami prayataj mana. Yang artinya, siapapun yang mempersembahkan daun, bunga, buah, dan air sepenuh bakti padaku, persembahan cinta, persembahan dari hati yang suci murni itu akan aku terima. Radha Krishnan 1971.248. Semeton umat sedharma, dengan kita melaksanakan protokol kesehatan seperti memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta mengurangi mobilisasi dan interaksi juga merupakan penerapan konsep pawongan. Kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan, kita bisa mencegah orang yang kita sayang, orang lain, dan seluruh masyarakat terhindar dari penyakit. Jika kita memiliki rezeki yang berlebih, lebih baik kita lakukan dana punya. Lebih peka terhadap masalah-masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Saling bahu-membahu membantu sesama yang mengalami kesusahan bisa kita galakkan pada masa sulit seperti ini. Sehingga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi orang-orang yang membutuhkan. Pada masa sulit ini, kita menyadari semuanya terkena dampaknya, lebih lagi pada sektor ekonomi. Namun dengan serada bakti dan keyakinan penuh, kita pasti bisa melewatinya dengan jalan membantu antar sesama. Semeton umat sedharma, berbicara masa sulit seperti pandemi ini, kita diajarkan kembali untuk mencintai alam sekitar kita. Seperti contoh, mobilitas manusia yang berkurang akibat wabah pandemi ini memberikan dampak positif bagi alam ini, sehingga tidak tercemar oleh kegiatan-kegiatan manusia yang tanpa sadar telah memproduksi polusi, sampah, dan pencemaran lingkungan lainnya. Dengan adanya imbauan untuk tetap di rumah saja, juga memberikan kesempatan untuk kita mencintai dan mengenal alam sekitar kita. Maka dari itu, kembali lagi pada Nilat Sarira atau introspeksi diri akan konsep pelemahan itu sendiri. Banyak jalan untuk kita melaksanakan konsep pelemahan ini, seperti mengurangi sampah plastik dan melaksanakan gotong royong kebersihan untuk mengurangi sampah plastik juga merupakan bagian dari serada bakti kita. Alam yang bersih memberikan kenyamanan. Alam yang memberikan kehidupan ini harus tetap terjaga keasliannya. Alam yang indah dambaan bagi semua orang. Jagalah sebelum alam ini rusak oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Semeton umat sedharma yang saya cintai, rangkuman dari apa yang saya paparkan, kata kuncinya adalah introspeksi diri atau Nilat Sarira. Semuanya kembali lagi pada diri kita. Namun, izinkan saya memberikan gambaran yang tercantum pada kitab Sarasa Muscaya Sloka 4 yang berbunyi,
Apang ikan dari wang utama juga ya. Dimir kaning mangkana wenang ya tu mulung awaknya saking sengsara. Maka sedanang suba karma dengan ning kota maning dari wang ika. Artinya menjelma menjadi manusia sungguh-sungguh utama. Sebabnya, karena ia dapat menolong dirinya dari kesengsaraan, lahir dan mati berulang-ulang dengan jalan berbuat baik. Demikian keuntungan menjelma menjadi manusia. Semeton umat sedharma, konsep Trihita Karana adalah konsep yang adiluhur, memberikan pemahaman atas dasar keikhlasan dan serada bakti kita pada Yang Maha Kuasa, menjalin rasa persaudaraan, serta menjaga lingkungan dari kerusakan. Itulah sejatinya implementasi ajaran Trihita Karana yang sesungguhnya. Ketika itu kita laksanakan dengan sungguh-sungguh, masa sesulit apapun pasti kita bisa lewati. Sehingga kita bisa terus berinovasi dan bangkit menjadi generasi Hindu yang kuat, tumbuh, dan tangguh. Semeton umat sedharma, demikian Dharma Wacana yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi bahan untuk kita introspeksi diri dan mulat sarira. Terima kasih atas perhatian. Maka wasananing atur, izinkan saya menutup Dharma Wacana ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang masih bersedia memperhatikan. Seperti yang kita ketahui ya dari video tadi, kita bisa menarik beberapa kesimpulan mengenai ternyata konsep Trihita Karana ini sangat bersifat universal ya. Selain tadi kita kasih contoh dalam pembangunan perumahan, di sini juga konsep Trihita Karana itu masuk dalam gotong royong. Berikutnya akan kami tampilkan satu video lagi yang mana akan menjadi video penutup kita pada pagi hari ini. Gitu. Jadi kepada operator dipersilakan menyiapkan videonya. Dan juga beberapa poin yang saya tangkap ya dari video yang tadi kita tonton bersama-sama bahwa ternyata konsep Trihita Karana ini memang sangat-sangat bersifat universal, di mana nggak cuma untuk masyarakat Hindu sebenarnya yang untuk mengimplementasikan, tapi bagi kita semua juga bisa menerapkan konsep Trihita Karana yang tadi dijelaskan oleh para narasumber dan interviewer gitu kan. Jadi kami benar-benar mengapresiasi kalian semua yang telah mendengarkan, dan juga kami shout out untuk tadi yang punya akun YouTube-nya, channel YouTube-nya yang mana itu benar-benar sangat informatif gitu. Dan langsung saja kita akan masuk ke video yang kedua, yang mana akan kami tampilkan sebentar lagi ya. Kami akan mencari beberapa video karena kami memiliki beberapa video yang sebenarnya ingin kami tunjukkan, namun kami hanya bisa memilih beberapa mengingat bahwa durasi yang kami punya itu tidak banyak begitu. Bahagia itu sederhana. Ketika kita bisa bersyukur atas apa
Baik, mohon maaf sekali kami mengalami beberapa gangguan teknis ya. Dan ini adalah video yang kedua yang akan kami putar bersama-sama. Jadi untuk para hadirin dimohon untuk pay attention, yang mana kita akan video kedua yang kepada operator, waktu dan tempat saya persilahkan. Mengajariku tentang bagaimana hidup sebagai manusia, menghormati sang pencipta. Sebagai manusia yang menghormati alam semesta. Bagaimana hidup sebagai manusia, hormat manusia kita lakukan hormati alam sebagai manusia harus menjaga
dan puji syukur atas semua yang telah Tuhan ciptakan di alam semesta ini. Hubungan harmoni kita lakukan dengan alam semesta. Tuhan telah menciptakan binatang yang beraneka ragam. Baik, tadi adalah beberapa video terakhir yang akan kami tunjukkan atau kami tampilkan pada hari ini. Dan seperti yang kalian lihat dan kita tonton bersama-sama, indah sekali jika konsep Trihita Karana ini diterapkan oleh kita semua, yang mana perdamaian, kesejahteraan dunia atau mungkin daerah tersebut bisa terjadi ya, gitu. Jadi saya rasa itu sekian dari presentasi kami pada hari ini. Konsep Trihita Karana ini benar-benar sangat relevan jika kita aplikasikan di masa yang sekarang maupun masa yang akan datang. Dan kami dan saya perwakilan kelompok 2 ingin memohon maaf ya jika ada kesalahan kata, kesalahan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Pak Hussein sebagai dosen pengampu yang mana telah memberikan tugas ini. Kami ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu.